antek-antek asing. Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Apalagi kau bela-bela antek asing. Ada segelintir orang, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Guys, Indonesia resmi deklarasikan perang kepada World Bank dan juga IMF. Ya, setelah teman-teman rencana jahat IMF untuk menghancurkan ekonomi Indonesia lewat jeratan hutang gagal, Indonesia akhirnya sekarang berani teman-teman tegas untuk menolak tawaran-tawaran atau jebakan Batman dari IMF. Nah, buntutnya apa teman-teman? Ini Indonesia berencana untuk mengambil simpanan yang cukup besar di IMF dan juga World Bank, dan tentu ini para pimpinan-pimpinan IMF ini ketar-ketir lantaran ya Indonesia itu mitosnya ya punya hampir 57 ton simpanan emas yang disimpan rapi teman-teman ya oleh para penguasa World Bank. Nah, ini teman-teman infonya, desas-desusnya memang sudah sangat lama sekali disebut. Salah satunya yang paling legendaris adalah terkait simpanan emas 57 ton Indonesia di era Pak Soekarno. Cuman yang hilang itu adalah kode atau kata sandi penarikannya, dan sehingga sampai saat ini teman-teman para pemerintah teman-teman ya setiap pemerintah selalu berusaha untuk mencari kebenaran apakah benar Indonesia dulu punya simpanan emas sebesar itu. Tapi ya kalau kita lihat negara Indonesia yang dulu kaya raya, yang saat itu wah teman-teman era Belanda ya memang sangat kaya itu Nusantara itu. Jadi ya nggak aneh kalau Indonesia punya cadangan emas sebesar itu. Jadi nah kalau Indonesia mengambil semua kekayaannya yang selama ini disimpan kan itu luar biasa teman-teman. Nah biar lebih lengkap teman-teman, saya juga penasaran nih. Bisa nggak Indonesia mengambil semua simpanannya di World Bank dan juga teman-teman simpanan 57 ton emas di era Soekarno? Kita simak deh video berikut ini. Ada segelintir orang, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya. Kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Nah, salah satunya tentang keberadaan harta karun milik Soekarno. Konon katanya nih, Soekarno masih menyimpan emas batangan di Bank Swiss sebanyak 57 ton. Kabarnya sih, seluruh emas itu dipinjam Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan negeri Paman Sam. Terus seperti apa sih fakta sesungguhnya? Bersama saya, Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Kabar penemuan emas batangan bergambar Soekarno sempat mencuat pada Jumat 11 Agustus 2023 lalu. Kabar soal emas batangan Soekarno yang disimpan di Bank Swiss juga masih simpang siur. Dipercaya, Insinyur Soekarno punya emas batangan yang beratnya mencapai 57 ton, guys. Wow, baik banget ya. Menurut kabar yang beredar, Presiden Soekarno membuat beberapa batang emas murni yang kemudian dibawa ke Union Bank of Swiss atau biasa disebut Bank of Switzerland atau UBS untuk diverifikasi. Boleh dijelaskan Pak Menteri kegiatan
Pak Menteri di Washington DC hari ini, tadi pagi bertemu investor, seperti apa Pak hasilnya? Oh, tadi pagi kita ketemu 18 investor besar, di antaranya yang besar adalah Goldman Sachs sama Fidelity, di samping yang lain juga besar-besar. Mereka sepertinya pengen menanyakan, ingin tahu komitmen kita terhadap pertumbuhan, terhadap anggaran seperti apa, dan masuk akal nggak. Jadi kita udah jelaskan ke mereka dengan detail dan komprehensif apa yang kita lakukan, apa dampaknya ke anggaran, apa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Itu yang mereka pegang. Sampai ada banyak pertanyaan yang lain yang mengenai fundamental ekonomi dan fundamental kebijakan kita. Sepertinya selama ini mereka masih agak bingung dengan kebijakan kita. Utamanya mereka bingung kenapa kita bisa tumbuh lebih cepat tapi anggarannya tetap terkendali. Kita jelaskan dengan gamblang pada pertemuan tadi pagi. Mereka tertarik di investasi di bidang apa Pak? Lebih spesifik ada nggak Pak kira-kira? Tadi sih campur, ada yang sebagian fixed income, tapi sebenarnya sebagian juga dari equity. Jadi harusnya ini kan financial sector ya, bukan FDI. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, terkait dengan pertemuan Bu Kristalina dari IMF seperti apa Pak tadi? Oh, tadi Bu Kristalina menjelaskan bahwa ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi kita akan menghadapi ketidakpastian. Yang jelas saya tanya ke dia apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas untuk melakukan hal itu, tapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, yaitu 420 triliun yang saya bilang sebelumnya. Melihat penjelasan dari Pak Purbaya, seperti apa Pak respon Bu Kristalina terkait kita bisa bertahan di tengah krisis di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto Pak? Ya, mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini. Tapi saya jelaskan bahwa memang kita sudah merubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Terkait pertemuan dengan World Bank dan barusan dengan S&P agensi Pak, seperti apa penilaian mereka terhadap strategi fiskal ekonomi kita di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto Pak? World Bank dan rating agency amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. World Bank bahkan Ini dibayar oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang
berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Ya guys, sudah kita simak ya video barusan di mana Indonesia sekali lagi menegaskan teman-teman ya kemandirian ekonominya. Indonesia menegaskan akan melawan semua pihak asing yang berencana atau berniat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia, bahkan menghentikan program hilirisasi. Jadi ya IMF ataupun World Bank sekalipun teman-teman akan dilawan, bakal dilibas, dan ya kita lihat saja teman-teman siapa yang akan menang di akhir. Ya mungkin itu teman-teman, gimana menurut kalian, punya pendapat lain? Cocok nggak kalau misalnya Indonesia ya sudah keluar saja dari World Bank lah. Masih banyak pihak-pihak lain ya yang bisa menerima Indonesia. Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.